Jadi kenapa kita membahas tentang teknik integral? Karena di dalam bentuk-bentuk integral yang nanti akan kita jumpai itu beberapa bentuk fungsi itu ada kalanya sederhana, ada kalanya dia tidak sederhana atau berbentuk yang kompleks, ya. Nah, berbentuk yang kompleks bisa bentuk fungsinya dari fungsi integralnya, misalkan saya mempunyai integral dari fungsi f(x) dx-nya ini itu bisa di dalam fungsi ini itu dia berbentuknya fungsi aljabar ataupun fungsi transenden. Dan juga di dalam integral itu, ya, di diagram integral ini itu terdapat perkalian antara dua fungsi atau bisa beberapa fungsi. Ya. Nah, nanti maka teknik penyelesaiannya dengan menggunakan teknik integrasinya ini macam-macam, bergantung pada fungsi yang nantinya akan diintegralkan. Kalau integralnya perkalian antara dua fungsi, maka kita nanti bisa menggunakan misalkan metode substitusi ataupun menggunakan metode parsial. Nanti akan ada ciri-cirinya. Kapan kita menggunakan metode substitusi, kapan kita menggunakan integral parsial, kapan kita menggunakan fungsi rasional. Jadi nanti fungsi di dalamnya ini itu fungsinya merupakan fungsi yang berbentuknya adalah fungsi rasional ataupun bentuk fungsi transenden atau metode khusus substitusi khusus atau bahkan rumus reduksi. Contoh misalkan saya mau punya integral dari sin x dx, ini integralnya biasa, ya, integralnya biasa ini dengan menggunakan integral langsung, tidak menggunakan metode-metode ini. Tapi kalau misalkan ini sin pangkat 5x, ini sudah tidak bisa menggunakan metode substitusi, parsial, rasional, transenden, metode khusus. Tapi kita menggunakan yang namanya rumus reduksi untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari fungsinya ini itu nanti, oh ini bentuknya rasional, maka kita menggunakan bentuk teknik integrasinya dengan menggunakan rasional. Oh, dari fungsi f ini bentuknya dia perkalian antara dua fungsi, maka kita bisa menggunakan metode substitusi atau metode parsial, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Bisa dipahami ya? Jadi metode-metode integrasi ini itu ada banyak ya. Nah, nanti bergantung pada fungsi apa yang nanti akan kita integralkan. Paham ya? Tujuannya ya? Bisa dipahami, teman-teman? Oke ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Jadi untuk hari ini mungkin akan dibahas dua metode dulu, yaitu metode substitusi dan juga metode parsial. Untuk pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas pelan-pelan ya, untuk metode atau teknik integrasi yang lain. Oke. Ini sedikit mengulang. Kemarin di pertemuan di sebelum UTS ada yang namanya metode substitusi. Jadi di sini metode substitusi ada yang namanya penyelesaian integral dengan menggunakan metode substitusi. Ada kalanya integralnya adalah integral tak tentu, ada juga integral tentu. Nah, ciri-ciri ketika kita menggunakan metode substitusi di sini yaitu ketika integralnya yaitu perkalian antara dua fungsi. Jadi di sini terdapat dua fungsi. Ya, nah ciri-cirinya lagi kita menggunakan metode substitusi ini yaitu ketika fungsi yang lain yang dikalikan ini itu dia merupakan fungsi yang identik dengan fungsi yang lain. Nah, maksudnya yaitu dia merupakan hasil turunan ya atau perkalian setelah dia diturunkan bisa kelipatannya ataupun bisa pembaginya gitu ya. Jadi bisa dibagi dengan sesuatu sehingga nanti dia akan sama persis dengan perkalian yang ada di sebelahnya seperti itu. Maka kita bisa menggunakan metode namanya metode substitusi. Langsung saja ke contoh. Ya, ini misalkan di sini, nah di tiga contoh ini merupakan contoh dengan menggunakan metode substitusi. Untuk yang pertama misalkan, nah di sini kita akan mencari integral dari x pangkat 4 ditambahkan dengan 3x pangkat 30 dikalikan dengan 4x pangkat 3 plus 3 dx. Nah, di sini terdapat perkalian antara dua fungsi. Ini fungsi yang pertama, fungsi fx-nya, ini fungsi gx-nya. Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode substitusi. Kenapa? Karena di sini kita misalkan U-nya adalah x pangkat 4 ditambahkan dengan 3x. Maka ketika kita turunkan, yaitu akan menjadi du sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x dx. Seperti ini ya.
Nah, silakan diperhatikan yang bagian ini. Nah, yang bagian sini, ini kan sama dengan yang bagian sini. Maka bagian ini akan digantikan dengan DU. Sedangkan yang bagian yang dalam ini akan digantikan dengan U ini. Sehingga bentuk integralnya ini, nomor satu, dia akan menghasilkan integral yang baru, bentuk integral yang baru, yaitu di sini menjadi U pangkat 30. Dikalikan dengan si DU. Teman-teman masih ingat ya, kalau integral dari A U pangkat N dx itu sama dengan A per N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C. Seperti ini ya, ingat ya. Maka di sini hasil integralnya sama dengan 1/31, karena N-nya adalah 30, berarti plus 1, 31. Nah, dikalikan dengan U pangkat 31 plus C. Sehingga ketika kita substitusi balik, akan menghasilkan 1/31, U-nya adalah X pangkat 4. Jadi jangan lupa di substitusi balik U-nya ya. X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 plus C. Seperti ini. Nah, jadi di sini kebetulan dia sama persis. Di U-nya ini sama persis dengan ini. Maka kita gantikan langsung di U. Bedanya dengan soal yang nomor 2, contoh misalnya di sini nomor 2, yang kita bahas, itu kita akan mencari integral dari X pangkat 3 plus 6X pangkat 5. Dikalikan dengan 6X pangkat 2 plus 12 dx. Nah, di sini terdapat perkalian antara dua fungsi. Ini fungsi yang pertama, yaitu fungsi fx. Ini adalah fungsi gx-nya. Ya. Nah, maka di sini kita bisa misalkan U sama dengan X pangkat 3 ditambahkan dengan 6X. Kalau kita turunkan akan menghasilkan DU sama dengan 3X pangkat 2 plus 6X. Perlu diperhatikan di sini ya, bagian ini ya. Bagian ini ya belum sama dengan ini kan? Belum sama ya. Nah, bagaimana kalau biar sama? Nah, maka di sini bisa kita kalikan kedua ruas dengan misalkan 2. Jadi di sini dikalikan dengan 2, maka di sini juga dikalikan dengan 2 ya. Jadi kalau ada sama dengan seperti ini, kalau sebelah kiri kita kalikan, sebelah kanan juga kita harus kalikan semua ya. Ini mohon maaf, ini ada di U, di X ya. Ada di X-nya. Nah, ini kita kalikan dengan 2, maka akan menghasilkan 6X pangkat 2 plus 12X dx. Jadi perhatikan di sini bahwasanya sudah sama ya. Nah, maka di sini bagian sini akan digantikan dengan 2D. Sedangkan yang bagian dalam sini ya akan digantikan dengan C. Sehingga di sini bentuk integral nomor 2 ini akan berubah menjadi integral dari U pangkat 5 dikalikan dengan bukan DU saja, tapi 2DU. 2DU. Sini bisa kita sederhanakan, duanya ditaruh di depan menjadi 2 integral dari U pangkat 5 DU. Dengan menggunakan ini, integral biasa ya, aljabar, maka menghasilkan 2 per berapa ini? 6 ya. 6 U pangkat 6 plus C. Nah, sini kita substitusi balik, berarti 2 per 6 sama dengan 1/3. Kemudian, sebentar ya. Benar nggak nih? Oh, benar ya. 1/3, U-nya kita substitusi balik, berarti X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 plus C. Ulangi lagi, di sini ada kalanya dia sama persis. Maka di sini tinggal ganti dengan DU. Tapi kalau dia tidak sama, bisa kita kalikan dengan sesuatu sehingga dia bisa menjadi sama. Maka di bagian sini kita gantikan dengan 2 DU. Bisa dipahami ya? Ya, U pangkat 3. 6 ya? Iya, 6 ya.
Oke, terima kasih koreksinya. Benar ya? Oke, terima kasih. Sudah benar. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Oh ya, sorry ya. Ini salah. Oke, oke, sama-sama. Terima kasih atas koreksinya. Ada yang lain? Cukup? Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang soal yang nomor 3. Sini kita mau mencari nomor 3 ya. Integral dari X pangkat 2 plus 4 pangkat 10. Pangkat 10 X dx. Nah, ini perkalian antara dua fungsi juga, ini dengan ini. Nah, maka kita misalkan U sama dengan X pangkat 2 plus 4, maka kita turunkan menjadi DU sama dengan 2X dx. Di sini kan masih belum sama ya. Sini kasusnya dia masih belum sama. Yang ini X dx, yang ini 2X dx. Sehingga kalau biar sama, maka di sini kita bagi kedua ruas dengan setengah. Kita kalikan dengan setengah ya. Nah, maka di sini setengah DU sama dengan X dx. Nah, di sini sudah sama ya. Berarti ini ya akan digantikan dengan si setengah DU. Ya. Kemudian yang ini digantikan dengan si U. Maka bentuk integralnya dia akan menjadi integral dari U pangkat 10 setengah DU. Atau kalau disederhanakan, setengahnya bisa ke depan, berarti setengah integral dari U pangkat 10 DU. Nah, dari hasil integralnya sama dengan 1/2, ini N-nya 10 berarti 1/11 ya. 1/11 U pangkat 11 plus C. Jangan lupa disubstitusi balik, berarti 1/22 ya. U-nya tadi adalah X pangkat 4 plus X pangkat 2. X pangkat 2 plus 4 ya. Nah, sini pangkatnya pangkat 11. 11 plus C seperti ini. Nah, ini merupakan metode substitusi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Saya? Oke, kalau mau dicatat, silakan di screenshot. Nanti di UAS open book ya. Jadi bukan open sheet. Kalau open sheet kan berarti lembaran ya. Nanti open book. Jadi silakan dibuat catatan di buku-bukunya. Nanti di open booknya kalau misalkan diperlukan. Sudah? Kalau sudah saya clear ya. Oke, saya clear ya. Oke. Oke, selanjutnya metode yang selanjutnya yaitu metode parsial. Jadi aturan pengintegralan parsial. Jika U dan V fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka di U dikali V sama dengan U dV ditambahkan dengan V du, atau bisa dirubah menjadi U dV sama dengan du kali V min V dikalikan dengan du. Kemudian kita integralkan ya, maka menghasilkan integral dari U dV sama dengan UV min integral dari V du. Jadi di sini kapan integral parsial ini bisa dilakukan? Yaitu salah satunya ciri-cirinya apabila di dalam integral tersebut terdapat juga perkalian. Perkalian antara dua fungsi atau lebih. Perkalian antara dua fungsi atau lebih. Kemudian ciri-cirinya lagi itu yang paling sering soalnya yang keluar ya tentang integral parsial itu. Jadi perkalian antara dua fungsi yang satunya merupakan fungsi yang tidak identik. Kalau tadi metode substitusi dia identik. Jadi kalau dia diturunkan, maka perkalian yang satunya itu dia mirip atau sama persis dengan perkalian antara dua fungsinya. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak identik, ya, maka dia menggunakan integral parsial. Ya. Bisa diselesaikannya dengan menggunakan integral parsial. Contohnya misalkan di sini
perkalian antara dua fungsi, yang satu adalah fungsi aljabar ya, yang satunya adalah fungsi transenden, bisa bentuk fungsi sinus, kosinus ya, atau logaritmik, atau bentuknya eksponensial dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Ini namanya integral parsial. Oke. Nah, ini perlu diingat, bentuk integral parsial itu yaitu merubah ya, saya catat di sini aja. Ya. Merubah bentuk integral dari U dv akan dirubah menjadi bentuknya yaitu U dikalikan dengan V min integral dari V du. Seperti ini. Ini adalah bentuk integral parsial ya. Nah, ini. Contoh, misalkan di soal yang pertama. Di sini yang pertama yaitu kita akan mencari solusi dari hasil integral X dikalikan dengan sin X dx. Nah, di sini maka mana mana yang menjadi U? Nah, ini kan bentuknya integral dari U dv. Maka di sini yang bagian U kita bisa pilih yaitu U-nya adalah X dan sin X dx-nya ini ya kita bisa bentuk atau kita bisa misalkan menjadi si dv. Nah, untuk menjadi bentuk yang di sebelah kanan sini, nah ini kan sudah diketahui U sama dv ya. U-nya ada dan dv-nya tidak diketahui, dv-nya ada ya. Nah, di sini yang tidak diketahui yaitu si V sama du. Maka kita mencari dulu si V dan juga si du. Ini berarti kalau kita misalkan si U sama dengan X, maka DU-nya itu sama dengan DX. Ya, 1 DX kan, ini X kalau diturunkan kan menjadi 1 kan. Nah, 1 DX. Nah, kemudian di sini sudah diketahui yaitu DV ya. DV-nya itu adalah sin X DX. Kalau kita integralkan kedua ruas, berarti integral dari DV sama dengan integral dari sin X dx. Sebelah kiri nanti dia akan menghasilkan si V. Sebelah kanan integral dari sin berarti sama dengan min cos X plus C. Nah, nanti kita ambil yang bagian sini saja ini. Nggak usah plus C-nya. Jadi yang bagian min cos X-nya saja ini. Di sini sudah ada U, sudah ada V sama si DU. Nah, di DU ini. Nah, nanti kita bisa rubah bentuk integral ini ya. Integral ini menjadi bentuk yang baru, yaitu integral, berarti dalam bentuk U dikalikan dengan V min integral dari V dikalikan dengan DU. U-nya adalah X, V-nya adalah min cos X, min integral dari V. V-nya adalah min cos X. Du-nya di sini adalah dx. Maka di sini kita bisa sederhanakan menjadi kalau aljabar ketemu transenden ya, jadi min X cos X seperti ini. Ini min berarti menjadi plus integral dari cos X dx seperti ini. Ya. Nah, maka di sini integral ini akan lebih sederhana kan? Nah, integral ini lebih sederhana daripada integral ini. Dengan cara kita mencari ini dulu, mencari si V-nya, mencari si du-nya. Maka hasil dari integralnya berarti min X dikalikan dengan cos X. Integral dari cos adalah sin X plus C. Seperti ini. Nah, ini disebut dengan integral parsial ya. Teknik integral parsial. Jadi ciri-cirinya terdapat perkalian antara dua fungsi, yang satu fungsinya ini itu dia tidak identik dengan fungsi yang satunya. Seperti itu. Ya. Atau dia bukan merupakan turunan dari fungsi yang dikalikan. Nah,
Contohnya nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 nanti teman-teman silakan dicoba sendiri sebagai latihan ya, latihan secara mandiri. Nah, nanti kita akan bahas yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini itu adalah integral dari perkalian fungsi, yaitu fungsi aljabar dan juga fungsi transenden, yaitu ln X. Nah, terus di sini hati-hati teman-teman dalam pemilihan siapa yang akan menjadi U, siapa yang akan menjadi DV. Jadi ini sebenarnya butuh pengalaman juga ya. Itu coba-coba juga mana nih yang butuhkan U, yang tepat menjadi U, mana yang menjadi DV. Karena kalau misalkan kita salah si menaruh U atau menaruh DV, nanti dia akan lebih sulit lagi cara penyelesaiannya, atau dia akan muter-muter terus seperti itu. Dia akan berulang-berulang terus. Nah, dalam soal yang nomor 3 ini ya, dalam soal yang nomor 3, nah ini meskipun bentuk integralnya adalah X pangkat 2 dikalikan dengan ln X dx, di sini yang untuk menjadi U-nya itu tidak selalu yang ada di depan. Jadi yang nomor 3 ya, integral dari X pangkat 2 ln X dx seperti ini. Jadi U-nya itu tidak harus si X kuadrat. Jadi di sini kita bisa rubah bentuk integralnya menjadi integral dari ln X dikalikan dengan X kuadrat dx. Nah, yang menjadi U-nya itu adalah yang ini. Dan yang bagian sini adalah si dv-nya. Ya, seperti ini. Sehingga di sini karena kita membentuk bentuk yang ini, maka kita butuh yang namanya du sama si v. Jadi di sini kalau misalkan U-nya adalah ln X, maka du-nya itu sama dengan turunan dari ln ya, yaitu 1/X dx. Ingat-ingat di kalkulus satunya ya, turunan dari ln adalah 1/X. Kemudian di sini dv-nya adalah X pangkat 2 dx. Maka kalau kita integralkan kedua ruas, integral dari dv sama dengan integral dari X kuadrat dx. Sebelah kiri kita akan mendapatkan menjadi V, belah kanan akan kita dapatkan 1/3 X pangkat 3 plus C. Nah, yang ini nanti yang akan kita gunakan sebagai si V-nya. Nah, dari bentuk integral parsial ini, maka akan didapatkan bentuk integral yang baru. Ya, bentuk dari integral yang baru, dia akan menghasilkan bentuk yang baru integralnya, yaitu integral dari, bukan integral, nah, dia akan menghasilkan bentuk yang baru yaitu U dikalikan dengan V min integral dari V dikalikan dengan DU. U-nya adalah ln X, V-nya adalah 1/3 X pangkat 3, min integral dari 1/3 X pangkat 3, DU-nya, ini DU-nya adalah 1/X dx. Nah, bagian sini kita bisa sederhanakan dulu ya. Ini juga kita bisa sederhanakan. Kalau aljabar ketemu transenden, maka di sini aljabar bisa didahulukan penulisannya. Seperti ini, ln X, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa sederhanakan dulu sebelum diintegralkan. Ini kan X pangkat 3 dibagi X. Jadi kalau misalkan X pangkat 3 dibagi X, maka dia akan menjadi, ini kan pangkat 3, ini kan pangkat 1. Ingat ya, kalau misalkan X pangkat M dibagi dengan X pangkat N itu sama dengan X pangkat M dikurangi dengan N kan ya. Ini kan pangkat 3, ini kan pangkat 1. Kurangi berarti kan dia tinggal X pangkat 2. Ya, ini 1/3-nya bisa ke depan. Dx, seperti ini. Nah, maka hasil integralnya sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikalikan dengan ln X. Sini min 1/3, integral dari ini sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus C. Maka sederhanakan lagi operasinya, X pangkat 3 ln X min 1/9. 1/3 dikali 1/3 berarti kan 1/9. X pangkat 3 plus C. Seperti ini. Ini hasilnya. Ya. Nah, untuk yang soal nomor 4 nanti teman-teman silakan coba sebagai latihan. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau mau dicatat silakan di screenshot. Sudah? Cukup? Saya clear ya.
Clear ya? Oke. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, ya nanti kita akan membahas tentang beberapa metode, ya, beberapa metode teknik integrasi yang lain, ya. Misalkan di sini integrasi dari fungsi rasional. Bentuk soal fungsi yang seperti ini itu gimana? Misalkan di sini. Jadi ini kan bentuk rasional kan bentuknya seperti ini. Jadi ada Px per Qx. Jadi ada bentuknya seperti ini. Atau contohnya misalkan, nah ini cari integral ini. Nah ini kan ada polinom juga kan. Jadi ada pembilang sama penyebut. Ini polinom, ini polinom. Maka penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini juga beberapa contoh soal integral dengan penyelesaiannya nanti kita akan menggunakan teknik integrasi dari fungsi rasional. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya juga akan kita bahas apabila kita menemukan integral dari fungsi inverse trigonometri. Contohnya adalah bentuknya seperti ini. Jadi fungsinya yang akan diintegralkan adalah bentuknya seperti ini. Ya, ini ada formulanya, tinggal teman-teman nanti dilihat, ya. Akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Atau juga misalkan ini ada bentuk yang integral yang seperti ini. Tergantung pada fungsinya. Fungsinya seperti ini, maka kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lain. Ini juga contoh yang tadi ya yang saya sebutkan ya, rumus reduksi. Ya, ini ada formulanya rumus reduksi. Nah, ini contoh menggunakan rumus reduksi. Nah, di sini kita tidak bisa mencari hasil integralnya secara langsung, atau kita tidak bisa menggunakan metode substitusi dan juga metode integral parsial. Jadi kita menggunakan yang namanya rumus reduksi untuk menyelesaikannya, atau lebih cepat dengan menggunakan rumus reduksi dalam pencariannya. Gitu. Nah, untuk yang metode-metode ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi yang kita bahas di hari ini hanya dua metode, yaitu metode substitusi dan juga metode integral parsial. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya log dulu ya. Jangan keluar-keluar Zoom ya. Oke. Silakan di open cam sama open mute. Saya akan melakukan presensi ya, kelas F ya. Ya, kelas F. Silakan di open cam dan juga di open mute ya. Oke. Silakan kalau kalau sudah mau mendekatin namanya, saya akan lebih cepat ya.